Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sebelumnya perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek akhir kami yaitu LAKOS, Sistem Informasi Reservasi dan Manajemen Kamar Kos berbasis web. Sebelum masuk ke video presentasinya, perkenalkan saya Angelina Safara NRP 4. Saya Alsaira Ramadanisa NRP 23. Saya Nabila Tenafista NRP 27. Jadi di sistem Lakos ini memiliki tiga jenis pengguna, yaitu admin, owner, dan penyewa. Pertama-tama kami akan menjelaskan bagian admin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pertama di sini kita login terlebih dahulu ya sebagai admin. Kita masukkan emailnya dan juga passwordnya. Setelah itu klik masuk sebagai admin. Sambil menunggu, jadi admin di sini itu sebagai data master. Jadi admin di sini bisa mengelola seluruh sistem yang ada di aplikasi dalam website Lakos ini. Nah, yang pertama di sini ada dashboard. Nah, di dashboard admin ada eh, seperti total cost, owner, penyewa, dan juga bukti aktif. Nah, di sini akan diupdate secara real time ketika owner memasukkan cost. Nanti di bagian sini akan terupdate otomatis. Kemudian di sini di dashboard admin juga ada menunggu verifikasi. Jadi ketika penyewa melakukan booking, nanti di bagian admin ini akan eh, ada informasi-informasi siapa aja yang telah melakukan booking pada eh, tanggal dan jam yang ada. Next. Selanjutnya ada pengajuan penarikan. Jadi pengajuan penarikan ini dibuat untuk owner. Jadi owner itu bisa melakukan penarikan atau merequest penarikan ke admin. Jadi admin ini nanti akan menyetujui atau memverifikasi bahwa ownernya ini mengajukan penarikan dana. Kalau admin setuju, nanti uangnya akan ditransfer oleh admin ke bank atau rekening yang tertuju. Selanjutnya ada kategori cost. Jadi di sini tuh bisa memanajemen kategori cost seperti cost campur, putra dan putri, bisa mengatur deskripsinya, kemudian jumlah costnya. Sekarang edit. Nah, di bagian edit sini kita bisa mengganti nama dan juga deskripsinya. Seperti contoh, nah, kita klik simpan. Nah, di sini akan terupdate yang nomor satu, yang sebelumnya kan campur ya. Jadi di sini diupdate menjadi bebas. Kemudian di fasilitas. Nah, di
fasilitas ini kita bisa mengatur icon-icon yang digunakan. Next, ke booking. Nah, di semua booking ini tertera siapa aja yang membooking kos yang tertera di halaman penyewa. Contohnya, nomor 8 penyewa penyewa dengan email ra@gmail.com. Dia mengambil kamar kos Gria Asri dengan harga 500.000 dan menunggu konfirmasi. Jadi di aksinya kita bisa lihat detail kos yang disewa oleh Rah tadi di kos Gria Asri. Next, verifikasi bayar. Nah, di verifikasi pembayaran ini tertera penyewa, kamar kos, jumlah, tanggal upload, dan juga status. Nah, di sini kita bisa memverifikasi kalau semisal ownernya tidak melakukan verifikasi, kita sebagai admin juga bisa memverifikasi penyewa yang menyewa kos tadi. Kita coba verifikasi. Nah, di sini tindakan admin ada dua. Ada pembayaran valid atau tolak bukti tidak valid. Bahwa di sini semisal buktinya blur atau buram fotonya, kita bisa menolak bahwa foto yang telah diupload itu gambarnya kurang jelas atau seperti itu. Kalau kita verifikasi pembayaran, tinggal diklik OK dan statusnya jadi pembayaran diterima. Nah, selanjutnya di sini ada penarikan dana. Penarikan dana ini untuk owner. Jadi owner link tadi melakukan penarikan dana sejumlah 500.000 dengan rekening BNI Bank Negara Indonesia. Statusnya telah disetujui oleh admin. Dan kita bisa lihat buktinya. Nah, ini contoh bukti yang telah diupload. Selanjutnya kelola user. Nah, kelola user di sini admin bisa mengelola user seperti administrator atau sebagai admin, owner demo itu sebagai demo, dan juga user angeling dan penyewa demo itu sebagai penyewa. Jadi semisal ada penyewa yang melakukan login, nanti akan masuk ke bagian kelola pengguna ini. Demikian penjelasan mengenai fitur yang tersedia di halaman admin. Selanjutnya akan dijelaskan ke halaman owner oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, bagian owner. Owner merupakan pengguna yang berperan sebagai pemilik kos. Di sini kita bisa login pakai akun yang didaftarkan sebagai owner. Nah, di sini owner dapat mengelola seluruh informasi properti yang dimiliki, seperti kos dan kamarnya. Untuk di bagian dashboard, owner bisa menambah properti kos, bisa melihat saldo e-walletnya,
Lalu bisa melihat total properti kos yang dimiliki, total kamar yang tersedia, lalu total kamar yang terisi. Untuk melihat kos yang disewa, owner bisa memanajemen di bagian kos disewa. Jadi statusnya ada yang menunggu konfirmasi, ada yang aktif, lalu ada yang dibatalkan. Juga owner bisa membatalkan dengan alasan tertentu, misal atau ada renovasi mendadak. Bisa mengklik tombol plus di atas kanan. Lalu menambahkan informasi detail kosnya, misal nama kosnya Melati Putri, untuk alamatnya misal di Jetis Lamongan, bisa mencari alamatnya, lalu owner bisa memindahkan titik akurat lokasi kosnya. Lalu memilih kategori, di sini ada bebas, yang tadi di admin, lalu putra putri, misal pilih putri. Untuk deskripsinya opsional. Lalu juga bisa menambahkan foto kosnya, misal sekaligus banyak, lalu simpan. Nah, jika sudah menyimpan informasi kosnya, otomatis akan diarahkan ke buat kamar atau tambah kamar dari kos tersebut. Untuk statusnya misal tersedia. Lalu untuk fasilitasnya ada dapur bersama, misal kamar mandi dalam, wifi. Lalu di sini owner bisa mengupload foto kamarnya. Misal mengupload 2 foto sekaligus, lalu simpan kamar. Kamar yang sudah dibuat tadi akan tertampil di daftar kamar di dalam kos. Lalu owner juga bisa melihat beberapa penyewa yang sudah membooking kamarnya. Owner bisa untuk konfirmasi kamar kosnya. Lalu owner juga bisa melihat saldo, yaitu uang masuknya dan juga uang yang sudah ditarik. Nggak ada riwayat penarikan, lalu juga bisa mengajukan penarikan. Untuk halaman tweet penarikan dana seperti ini, kurang lebih sama seperti yang di admin. Itu tadi penjelasan mengenai halaman owner. Sekarang bisa lanjut ke role berikutnya, yaitu penyewa yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada halaman login sebagai penyewa. Pertama-tama kita memasukkan email dan passwordnya, lalu masuk sebagai penyewa. Oke, pada halaman penyewa sendiri di sini sudah terlihat ada beberapa kos, ada juga kategori filternya, dan juga kos yang sudah aktif. Sebagai contoh, mari kita masuk ke salah satu kosnya. Untuk halaman kosnya sendiri, di sini kita bisa langsung booking atau bisa chat terlebih dahulu pemilik kosnya untuk menanyakan beberapa hal.
dan juga bisa lihat dulu di mapnya untuk melihat di mana sih letak lokasi kosnya. Oke, sekarang mari kita langsung booking saja. Di halaman booking di sini kita dapat menentukan mulai tanggal sewanya, dari kapan sih kita menyewanya. Sebagai contoh di tanggal 12. Lalu durasi sewanya bisa ditentukan juga mau berapa lama. Sebagai contoh 2 bulan. Kita bisa mencatat pesan juga untuk pemilik, namun itu opsional, tidak wajib. Selanjutnya kita bisa langsung booking. Nah, setelah kita lanjut ke halaman selanjutnya, di sini kita akan dikasih rincian kita harus membayar berapa, karena tadi kita 2 bulan yang totalnya 1.200.000. Untuk metode pembayarannya sendiri di sini ada 4, cash, mobile banking, ATM, dan e-wallet. Sebagai contoh, mari kita pilih mobile banking. Bisa mengatur juga bank pengirim dan nama pengirimnya, dan nomor rekening pengirim. Lalu kita harus memasukkan bukti transfernya juga. Nah, di sini kita harus menunggu verifikasi dulu agar kosnya bisa aktif statusnya. Nah, di halaman booking sini sudah terlihat kita sudah berhasil membooking, sudah dibayar, sudah upload bukti pembayaran, tapi statusnya masih belum aktif karena kita masih harus menunggu verifikasi dari pemilik kosnya. Selanjutnya di sini ada riwayat pembayaran. Kita juga bisa melihat kita sudah berapa kali sih menyewa kos atau berapa bulan. Di sini ada beberapa contoh seperti kos Butawang, kos My Home, dan lain-lain. Juga ada log transaksi bulanannya. Seperti itu. Saya rasa cukup sebagai penyewa, kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan kepada teman saya. Sekian itu tadi demo presentasi proyek Lakos dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.